Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rul Fahmi. Saya dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital angkatan 21 di kelas C14. Di sini saya akan menjelaskan ada definisi Al-Quran, nama-nama Al-Quran, konsekuensi iman kepada Al-Quran, terus bahaya melupakan Al-Quran, syarat mendapatkan manfaat Al-Quran, dan cara mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Yang pertama ada definisi Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sebagai wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Kitab ini berisi tentang pedoman hidup, aturan, hukum, moral, ajaran-ajaran lainnya yang menjadi pedoman bagi umat muslim. Lalu ada nama-nama Al-Quran. Di sini Al-Quran memiliki beberapa nama, antara lain itu ada Al-Quran sendiri yang berarti bacaan atau isinya yang dibaca. Karena Al-Quran itu adalah suatu petunjuk yang dibaca oleh umat muslim. Agar mengetahui isinya itu, Al-Quran itu wajib dibaca agar kita tuh tahu, oh ini isi dalam Al-Quran, oh ini aturan-aturan dalam Al-Quran itu melalui bacaan gitu. Yang selanjutnya ada Al-Furqan ya. Al-Furqan berarti pembeda antara benar dan salah. Di Al-Quran itu udah dijelaskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang membuat itu jadi rugi buat kita gitu. Al-Quran itu sudah jelas gitu hukumnya, bahwa benar dan yang salah itu bagaimana gitu, dapat dibedakan lah. Yang ketiga ada Al-Kalam, yang berarti perkataan atau bicara. Karena Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Kalam adalah salah satu nama dari Al-Quran. Selanjutnya yang terakhir ada Alkitab, yang berarti tulisan. Nah, di sini tuh Alkitab itu ya betul ditulis secara baik oleh sahabat-sahabat Rasul ya, yang waktu itu di dekat Rasul gitu. Makanya Al-Quran itu berisi tentang kitab-kitab lah, isinya tentang bacaan-bacaan. Nah, selanjutnya ada konsekuensi iman kepada Al-Quran itu apa sih? Setelah dijelaskan apa itu Al-Quran, nama-namanya, nah konsekuensi kita iman kepada Al-Quran itu apa? Yang pertama itu pasti adalah petunjuk hidup yang benar gitu. Sedang Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah secara langsung gitu melalui Nabi Muhammad. Maka tidak ada keraguan bagi Al-Quran untuk kita ikuti gitu ya. Yang kedua ada ketaatan terhadap ajaran agama Islam itu ya berawal dari Al-Quran gitu. Tanpa Al-Quran kita gak akan tahu gimana Islam itu bisa berdiri gitu. Bagaimana hukum-hukum Islam itu kita gak akan tahu. Selanjutnya ada pembentukan akhlak yang baik. Nah, di Al-Quran itu sudah diatur gitu akhlak yang baiknya itu kayak gimana, apa saja gitu yang harus dilakukan agar mendapatkan akhlak yang baik, itu udah dijelaskan dalam Al-Quran gitu. Selanjutnya yang terakhir, keselamatan di dunia dan di akhirat gitu. Di situ juga bagaimana sudah dikasih tahu ya di Al-Quran itu secara komplit, jelas, dan pasti gitu. Kalau di dunia itu harus gimana, nanti di akhirat apa aja yang kita pertanggungjawabkan. Di Al-Quran itu sudah jelas dijelaskan gitu. Nah, setelah kita tahu nih iman kepada Al-Quran itu kita mendapatkan apa aja, kita selanjutnya bahayanya itu apa sih kalau kita melupakan Al-Quran gitu. Wah, ini tuh bagi umat muslim sangat
tidak boleh ya sampai melupakan Al-Quran. Itu menyimpang dari agama agama Islam. Menyimpang di sini tuh kita itu menjauhi agama Islam gitu. Harusnya taat gitu, harusnya mematuhi aturan-aturan atau larangan-larangannya, kita malah eh, melakukan itu sangat apa itu tuh sangat tidak baik gitu. Yang yang kedua ada lemahnya iman gitu. Di Al-Quran bukan hanya sebagai petunjuk tapi sebagai charger buat iman kita gitu yang sering naik turun. Nah, Al-Quran itu adalah satu solusi untuk mempertahankan iman kita. Nah, sedangkan kalau kita jauh dari Al-Quran ya iman kita juga gampang turunnya gitu. Yang terakhir ada resiko terjerumus dalam perbuatan yang jelek itu sangat tinggi gitu, sampai 20% mungkin kalau Al-Quran tidak pernah kita baca atau kita tidak pelajari Al-Quran, itu sangat tinggi resikonya dalam terjerumus ke kesalahan atau hal-hal buruk gitu. Yang kelima, bagaimana sih syarat mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu? Ya, yang pertama, karena Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan, berarti bukan sembarang seperti kita membaca buku biasa ya, ada cara-cara untuk mendapatkan manfaatnya, yaitu yang pertama adalah niat yang baik dan tulus untuk mempelajari Al-Quran. Bagaimana isinya itu tuh harus diawali dengan niat dan tulus gitu, agar kita itu mudah memahami Al-Quran. Yang kedua ada kepatuhan terhadap ajaran di Al-Quran itu sangat penting gitu. Al-Quran itu bukan sebagai hanya pedoman aja, tapi sebagai aturan yang harus kita patuhi sebagai umat muslim yang taat gitu. Yang ketiga ada keterbukaan hati dan pikiran. Nah, situ kita harus buka hati kita dulu gitu, pikiran kita harus terbuka dulu, harus bisa menerima gitu isi-isi dari Al-Quran, biar kita paham apa yang Allah sampaikan kepada kita gitu. Kecuali kalau hatinya tertutup, susah itu, harus dijauhi. Selanjutnya ada yang terakhir, ada syarat mengambil manfaat dari Al-Quran itu gimana sih? Yang pertama itu bersikap sopan terhadap Al-Quran gitu, dengan menjaga kebersihan dan kehormatannya, itu kayak menjaga badan kita dari najis gitu untuk membaca Al-Quran gitu kan. Yang kedua ada menjaga ketulusan hati dan jasad kita gitu, itu dengan ketulusan agar kita itu bisa menerima isi-isi dari Al-Quran. Yang ketiga ada menggunakan waktu dengan bijak untuk merenungkan dan memahami Al-Quran gitu tuh, bukan hanya membaca tapi memahami isi-isi dari Al-Quran itu apa gitu. Yang terakhir ada memfokuskan diri secara khusus saat membaca Al-Quran. Nah, di sini tuh memfokuskan diri itu lebih ke fokus gitu saat membaca itu, tidak berpikiran kemana-mana. Hati dan pikiran kita itu tetap buat Al-Quran itu sendiri gitu. Nah, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.